Verdika, Bapak panggil kamu ini terkait dengan absensi kehadiran kamu bulan Oktober. Kamu sudah 2 kali masuk tanpa keterangan. Ya, di sini Pak Guru tidak akan mencari kesalahan kamu, tidak. Ya, jadi Pak Guru hanya ingin bertanya saja, kita diskusi. Pak Guru sama seperti kamu, waktu sekolah itu juga pernah tidak masuk ya tanpa keterangan, entah itu sakit itu juga pernah. Nah, hal itu hal yang wajar, Pak Guru dulu juga pernah melakukannya. Tapi kan itu sebenarnya kan tidak baik ya. Nah, di sini Pak Guru mau bertanya sekarang, nanti kamu jawab ya. Kenapa? Ya, apa yang menjadi alasan kamu kok di bulan Oktober ini 2 kali tidak masuk, kemudian total dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober itu totalnya kamu sudah 8 kali tanpa keterangan. Coba kamu ceritakan pada Pak Guru, silakan. Oktober ini Pak sakit. Tapi kalau Bapak lupa nggak izin. Oh, tapi kenapa kok di absenmu tertulis A? Karena guru nggak tahu kalau sakit nggak izin. Oh, tidak izin. Berarti alasannya sebenarnya kamu sakit, tapi tidak buat surat izin. Yang bulan Oktober 2 kali itu seperti itu. Kalau yang lainnya kan jumlahnya 8 kali. Yang lainnya bagaimana? Apakah juga seperti itu? Enggak, Pak. Ya? Enggak. Tidak. Nah, terus yang lain karena apa? Malas, Pak. Malas. Selain malas. Ketiduran. Oh, ketiduran. Baik. Ada lagi? Enggak, Pak. Tidak ada lagi. Oke. Nah, jadi Verdika, sekolah itu kan merupakan kebutuhan kamu, ya. Kamu merasa membutuhkan sekolah atau tidak? Iya, Pak. Betul kan, ya? Nah, karena dengan bersekolah itu, ya, itu untuk merintis masa depan kamu, ya. Jadi kalau kamu nanti sering membolos seperti ini tanpa keterangan, nah itu nanti yang merugi kamu sendiri. Nah, berarti kalau kamu membolos itu menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau menurut keyakinan kamu itu hal yang benar atau tidak sebagai seorang siswa? Tidak, Pak. Oh, tidak. Jadi tidak benar ya. Jadi kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu salah ya, tidak benar ya. Oke. Nah, kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu ya yang kamu lakukan itu tidak benar, ya, tadi kan dengan berbagai alasan, ya, ada yang karena alasan sebenarnya sakit Pak, tapi surat izinnya lupa tidak membuat. Kemudian ada karena malas Pak. Yang ketiga karena terlambat bangun Pak, itu ya. Oke. Nah, sekarang ke depannya kamu pengennya seperti apa? Apakah masih terus seperti ini atau bagaimana? Coba kamu jelaskan keinginanmu ke depan sebagai seorang siswa. Silakan, Verdika. Tertib, Pak. Tertib. Nah, tertib. Berarti kamu pinginnya ke depan tertib, masuk sekolah ya setiap hari, kecuali kalau mungkin ada halangan. Ya, kalau memang sakit, ya pakai surat izin. Yang membuatkan surat izin adalah orang tua. Kalau tidak sempat, apa kemarin WA, pesan suara, tapi yang WA adalah juga orang tua kamu. Itu kalau kamu berhalangan hadir karena sakit. Nah, kalau tadi yang karena malas itu tadi, apa nanti yang kamu lakukan supaya kedepannya itu tidak malas lagi, kemudian tidak bangun kesiangan lagi? Coba
Apa komitmen kamu ke depan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Yang menyebabkan kamu malas itu apa? Pak, ngantuk. Nggak bangun ngantuk, masih ngantuk begitu terus malas berangkat sekolah. Nah ya, itu kenapa kamu kok bisa ngantuk? Apa kamu tidurnya terlalu malam? Iya Pak. Nah, tidurmu terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalu malam? Kadang Oh, main HP. bergadang main HP. Oke. Ya, berarti itu kan permasalahan kamu. Berarti menurut kamu ke depannya bagaimana supaya kamu bangunnya tidak kesiangan lagi? Mengurangi Pak. Mengurangi apanya? Kadangnya. Bergadangnya. Oke. Ya. Jadi boleh, sekarang ini kan zamannya memang zaman teknologi, HP itu sudah jadi kebudayaan kita. Tapi kita juga harus bijak menggunakan HP. Gitu. Lebih-lebih kamu masih sekolah, ya jangan menggunakan HP secara berlebihan sampai bergadang seperti itu. Akibatnya kan kamu ngantuk, bangun kesiangan, akhirnya apa tadi? Males. Malas. Oke. Oke ya, jadi ini niat kamu, keinginan kamu sendiri ya, bahwa kedepannya nanti kamu akan lebih tertib untuk datang ke sekolah ya, supaya tidak malas. Tadi kamu berjanji ya bahwa akan mengurangi menggunakan HP. Oke. Oke, jadi Pak Dwi sekarang sengaja manggil kalian berdua, Aufa dan Andika. Ya, Pak Dwi mau mengklarifikasi kejadian yang terjadi kemarin. Ya, Pak Dwi kemarin dapat kabar di kelas kalian itu ada kejadian. Ya. Nah, ada kejadian yang terjadi antara kalian berdua. Nah, di sini Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Jadi setiap anak, bahkan Pak Dwi dulu waktu sekolah itu juga pernah berbuat salah. Ya, jadi itu hal yang wajar. Hanya orang itu kan harus belajar dari kesalahan. Ya, jadi Andika tidak perlu takut, tidak perlu gimana-gimana. Ya, Aufa juga demikian. Kita bicara untuk cari solusi ya, dari permasalahan ini. Ya. Dulu Pak Guru itu sama juga pernah berkelahi. Waktu SD itu sering berkelahi Pak Guru. Tapi ya itu tadi kita dapat pembelajaran dari apa yang kita lakukan. Nah sekarang Pak Guru mau dengar dulu ceritanya dari Andika. Nanti Aufa dengarkan dulu, tidak usah membantah dulu, biar Andika selesai bicara menceritakan. Sekarang coba Andika kamu ceritakan kejadiannya itu seperti apa toh? Kedewingi nggak? Ke bahasa Indonesia perjanjiannya. Kan kemarin nomorku popen lodor Lopennya kamu di Banting Galang di dibanting galang, terus lopenmu pecah, terus tintanya blebor, terus gimana? Pulau buang ke jendela. Kamu buang ke jendela, terus kenapa kok bisa mengotori bajunya temanmu? Nyiprat bang. Waktu kamu lempar itu nyiprat, begitu. Berarti kamu melakukannya tidak sengaja. Ya, Ya. ceritanya sampai di situ. Nah, waktu kejadian tintanya itu mengenai bajunya si Aufa. Aufanya bereaksi atau tidak? Marah atau tidak? Boten. Boten, diam saja. Yang kena tinta itu hanya Aufa atau ada yang lain? Kalih Raka. Oh, sama Raka. Raka juga diam saja, Nggih. tidak bereaksi apa-apa. Oke. Hanya itu yang kamu ceritakan, tidak ada yang lain.
pun Pak. Itu saja. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau dengar ceritanya Aufa. Oke. Nah, coba Aufa, dari ceritanya Andika tadi ya, kamu mengiyakan atau mau menambahkan atau mau membantah, silahkan kamu ceritakan apakah yang diceritakan oleh Andika itu sudah benar. Sudah bener Pak. Eh, Ampun Ibu. Tidak ada yang ditambahkan. Berarti kamu menyadari bahwa yang dilakukan Andika juga tidak sengaja. Nggih. Berarti sadar ya. Ya. Nah, pada saat itu kamu marah atau tidak? Nggih meng Pak jer niku. Enggak, begini. Kalau kamu marah itu kan hal yang wajar, wong bajumu yang awalnya bersih menjadi kotor. Enggak apa-apa marah, tapi kan ya kita nanti cari solusi. Gimana? Pada waktu itu kamu marah? Yang agak Pak wong lagi nulis toh Pak, lah tiba-tiba kena itu. Oh, terus Kena pertama kena ke HP Ibu Dewi juga, ke buku. Terus pipinya saya di sini. Terus di baju itu Pak. Berarti kamu tahu enggak Andika itu melakukannya sengaja atau tidak sengaja? Nek anu nggih mboten sengaja. Oh, Pak. tidak sengaja. Tapi ketidaksengajaan itu membuat bajumu kotor ya. Iya. Terus apa yang kamu lakukan pada Andika? Mboten kula napa-napa. Tidak melakukan apa-apa. Iya. Oke. Ya. Itu saja. Iya. Tidak ada yang mau ceritakan yang lain. Tidak Pak. Oke. Nah, ini ya. Kita sudah dengar ceritanya versinya Andika, versinya Aufa. Terus sekarang saya mau tanya pada Andika ya. Walaupun kamu itu melakukan dengan tidak sengaja ya ini ya. Tapi menurut kamu ya, menurut keyakinanmu itu kamu melakukan sesuatu yang keliru atau tidak? Kira-kira hal keliru apa yang kamu lakukan? Kan kamu buang barang ya? Buang barang itu tinta apa? Pulpen yang blobor, ada tintanya. Harusnya kamu buangnya kemana? Tempat sampah Pak. Ke tempat sampah. Tapi kamu buang di lewat jendela betul. Nah, berarti keyakinan kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah. Oh, berarti kamu menyadari ya, yang kamu lakukan salah. Harusnya tinta itu bukan kamu lempar, tapi dibuang di tempat sampah. Berarti gitu ya, kamu ya, berarti sadar nggih apa yang kamu lakukan walaupun tidak sengaja, tapi karena ketidaksengajaanmu itu ceroboh, ya harusnya kamu buang di tempat sampah, kamu buang di lempar cara seperti itu menyebabkan merugikan temanmu. Ya, berarti kamu menyadari kesalahan kamu ya. Oke. Terus Aufa sekarang ya. Kan kamu merasa dirugikan dengan kondisi bajumu jadi seperti itu ya. Ya. Terus Pak Guru mau tanya, apa yang bisa dilakukan Andika untuk istilahnya mengganti apa yang sudah kamu alami, bajumu yang kotor itu, apa yang kamu inginkan Andika lakukan untuk ya mengganti kerugian kamu? Apakah perlu sampai di situ atau cukup Andika minta maaf atau bagaimana? Kemarin Andika udah minta maaf belum? Oh sampun, sudah minta maaf betul, Alfa? Betul Pak. Terus kamu maafkan atau tidak? Ya maafkan. Oh langsung dimaafkan, nah itu bagus sekali. Nah sekarang saya tanya, ini terus maunya bagaimana? Ya, karena Pak Guru kan dapat komplain dari ibu kamu ya, ibu kamu kemarin komplain ke sekolah karena bajumu jadi kotor. Terus apa yang kamu inginkan gitu loh? Ya biar untuk pembelajaran. Bukan untuk menghukum ini ya, ini untuk pembelajaran saja. Apakah Andika harus mencuci bajumu sampai bersih? Apakah Andika harus mengganti bajumu atau apa? Atau kamu sudah terima begitu saja? Kalau saya sih terima Pak, tapi saya nggak tahu kalau ibu saya gitu loh Pak.
Oh, bajumu kemarin udah dicuci atau belum? Sudah tapi nggak mau hilang, sudah direndam pakai backlink juga. Nggak mau hilang juga. Ya. Oke. Terus bagaimana? Pengen diganti bajunya? Manut mau Pak. Oh, manut. Oke, berarti karena baju kamu kotor, kamu punya keinginan untuk bajumu diganti. Oke ya. Oke. Oke, sekarang saya tanya ke Andika. Ya, jadi Andika tadi kan sudah menyadari nggih ya Andika bahwa yang kamu lakukan salah nggih, keliru. Ya, jadi untuk kedepannya kamu bisa ndak? Saya tanya gini. Untuk kedepannya hal ini nanti akan terulang lagi atau tidak Andika? Boten nggih? Ya, tidak ya. Berarti untuk kedepannya kamu harus berhati-hati dalam membuang sampah itu ya. Itu kan termasuk sampah. Itu nanti kedepannya harus kamu buang di tempat sampah ya. Oke. Nah, untuk masalah bajunya Aufa yang kotor, ya itu nanti ya sebenarnya yang harus mengganti kan kamu ya seharusnya, karena memang yang mengotori kamu. Tapi karena sekolah ini kejadian itu terjadi di sekolah, kemudian di sekolah kita itu belum ada keyakinan kelas. Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas ya, keyakinan sekolah yang di aula kemarin ya. Nah, itu belum kita masukkan, maka ya, sekolah ngambil tanggung jawab. Ya, jadi Andika tidak usah khawatir bagaimana nanti untuk mengganti bajunya Aufa nanti ditanggung dari sekolah ya. Tapi Andika ya itu harus mengambil pelajaran bahwa kedepannya jangan sampai seperti itu lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang biar impas ya. Tapi sebelum itu ya, nanti Aufa tolong ya dijelaskan kepada ibunya, ya, dijelaskan, Bu, tadi saya dipanggil Pak Guru, sudah ditemukan dengan Andika, sudah diklarifikasi, Andika sudah menyadari kesalahannya, kemudian Andika bersedia mengganti baju, ya. Nah, nanti bajunya akan diserahkan di sini, ya. Nah, itu nggak dijelaskan sejelas-jelasnya pada ibunya supaya kalau dikatakan ya kejadian ini tidak akan terulang lagi karena akan dibuat keyakinan kelas nanti barang siapa ya membuat atau menghilangkan, merusak atau apa ya barang milik sekolah, milik siswa itu konsekuensinya harus mengganti. Kalau nanti keyakinan kelas itu sudah disepakati, ditandatangani, berarti nanti bukan pihak sekolah lagi yang mengganti, tapi yang bersangkutan. Oke, bisa dipahami ya. Clear ya antara Andika dengan Aufa, tidak ada masalah lagi ya. Oke, sekarang walaupun kemarin sudah minta maaf, ya sekarang diulangi lagi. Minta maaf itu kan harus berkali-kali, sama seperti kita minta maaf pada ya Allah itu atas segala dosa dan kesalahan itu kan setiap sholat kita minta maaf. Tidak apa-apa minta maaf lagi ya. Nah, nanti berdiri, Andika minta maaf, ya Aufa memaafkan, salaman, rangkul-rangkulan, ya. Ya, masih teman toh? Masih Pak. Ini ya, ini masalah sepele kayak gini ya. Itu. Sekarang sih. Nah. Saya minta maaf ya baju kotor Ya Rabbal. Ulang. Oke ya gitu. Ini namanya sekolah itu ya seperti ini ya, biar kelihatan. Nah, ini udah jos. Alam, jos, ayo mana? Nah. Duduk dulu. Nah, jadi Andika, ini ya. Ini nanti baju untuk menggantikan bajunya Aufa yang kotor. Nah, ini
dari Andika, ya, dari Andika yang mengganti, walaupun pada dasarnya ini dari sekolah, tapi dari sekolah itu kan ini bantuan dari sekolah, dari pemerintah untuk dibagikan ke anak-anak. Tapi karena waktu itu belum berbagi, ini untuk mengganti. Jadi ini ujungnya niatnya dari Andika. Ya, jadi Andika tidak usah merasa bagaimana bersalah atau bagaimana tidak. Ya, ini yang ngasih Andika, ya, tolong diserahkan ke tangan yang bagus. Nah, diserahkan ke UPA untuk mengganti. Nah, terima ya Pak ya. Salaman lagi. Yes, oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, ambil dulu no. Perkenalkan, nama saya Fadika Elderiswaga, kelas 8 SMP Negeri 2 Lebean. Saya merasa senang telah melakukan segitiga restitusi bersama Pak Dwi. Saya jadi menyadari kesalahan saya, dan kedepannya saya lebih rajin masuk sekolah agar dapat mewujudkan cita-cita saya.